Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran, ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberkati oleh dunia. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda. Tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca, atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang, meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Hidup ini sangat luas, dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu yang diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Kearifan-kearifan agama harus diterjemahkan ke dalam sistem nilai pengelolaan sejarah, kebudayaan, dan peradabannya. Kalau sama Tuhan kita harus 100%, kalau kepada ilmu kita, cukup 99%. Seluruh yang saya ketahui dan yakini benar itu belum tentu benar. Maka saya tidak mempertahankan yang saya yakini benar karena mungkin mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong bambung atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya. Apakah akhlak itu untuk dipamerkan kepada orang lain melalui pakaian? Tidak boleh kan? Maka semampu-mampu saya, berpakaian seperti ini untuk mengurangi potensi penipuan saya kepada Anda. Bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Masih tersediakah peluang?
di dalam kerendahan hati kita, untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan, meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri. Kepala negara hingga kuli mengincar, menjebak dan mencuri hidupmu, namun betapa ajaib sesudah siuman, kau percaya lagi. Hati bermuatan 1000 alam semesta, dindingnya keremangan, kalau kau keliru sapa, ia berlagak jadi batu seonggokan. Betapa dahsyat penciptaan hati, bagai Tuhan itu sendiri, oleh apapun tak terwakili, ia adalah ia sendiri. Dalam pengadilan di Indonesia, kadang kita harus memilih alternatif yang terbaik di antara yang terkutuk, dengan menyisakan sedikit harapan bahwa hati nurani manusia tidak semuanya terdiri atas buku. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, biso rumongso, enggak rumongso biso. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya dan jika malam kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Apa gunanya ilmu, kalau tidak memperluas jiwa seseorang, sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera dan satpam yang otoriter. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Semalam batok kepalaku pecah, dipukul orang dari belakang, tatkala bangun di pagi mereka, hatiku telah memaafkan. Anda tidak boleh mendewakan saya, memuhammadkan saya, menghabibkan saya, karena saya adalah saya karena Tuhan menjadikan saya sebagai saya dan tidak karena yang lain. Maka Anda objektif saja sama saya. Betapa Tuhan serasa hati ini, dicacah dilukai berulang kali, berdarah-darah dan mati beribu kali, esok terbit jadi matahari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.